Halo teman-teman, kita jumpa lagi di Kurniawan Spot. Di episode video kali ini, saya masih akan membahas putar sub-S spesial ya teman-teman. Sub-S spesial ini, selama saya pakai selama beberapa waktu, itu ada beberapa hal yang menurut saya bisa dimaksimalkan lagi dengan cara kita upgrade beberapa parts-nya. Nah, di video kali ini saya akan bercerita tentang parts-parts apa yang bisa di-upgrade dari senapan ini, dan spare part-nya itu harganya berapa aja, belinya di mana. Nanti saya akan coba curahkan atau bagikan di video kali ini ya teman-teman. Untuk parts yang pertama, ini yang bisa di-upgrade atau bisa dimaksimalkan adalah di bagian laras. Ini juga salah satu part terpenting dari sebuah senapan ya. Kalau teman-teman sering dengar dari teman-teman yang lain atau penghobi senapan yang lain, pasti sering bilang kalau laras ini adalah jantung senapan. Bener banget, laras ini adalah jantung senapannya kita. Percuma kalau misalnya teman-teman punya senapan yang konstruksinya bagus, material yang dipakai bagus, powernya gede, telenya mahal dengan berbagai macam fiturnya, tapi kalau larasnya biasa aja dan cenderung kurang bagus, ya sama aja larinya peluru ini nggak akan bisa maksimal, dan ujung-ujungnya pasti berakhir dengan ngacak atau apa ya, tidak, yang jelas tidak memuaskan lah. Jadi teman-teman menganggap sebuah senapan ini nggak enak, padahal hanya perkara larasnya doang. Jadi ini yang pertama yang bisa di-upgrade, dan yang paling penting adalah laras. Kita akan coba lepas larasnya dulu. Yang pertama teman-teman bisa lepas baut di sini, dua ini ya teman-teman, di serombong ini, di cincin serombong ini, dua baut di sini teman-teman lepas. Ini sudah saya lepas ya. Kemudian dikendorkan baut sebelah sini untuk melepas visirnya. Nah, visir sudah terlepas. Di sini ada nepel peredam ya. Teman-teman bisa lepas juga seperti ini. Nah, kalau sudah terlepas seperti ini teman-teman, ini sudah kelihatan larasnya nih. Ini tinggal dicabut aja. Nah, mungkin untuk pertama kali agak susah ya teman-teman. Nah, ini sudah beberapa kali saya bongkar, beberapa kali saya lepas, jadi lebih gampang. Ini tinggal ngeluarin aja seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah laras dari sub-S spesial lokal. Ini laras standar banget ya. Lihat, kelihatan nggak? Nah, laras ini terbuat dari baja biasa dengan UD8 ulir 9 dengan panjang kurang lebih 55-60 cm lah teman-teman. Ini standar banget, dan dengan laras ini saya kadang ngerasa kurang memuaskan ya. Jadi ini pertama yang harus di-upgrade. Salah satu enaknya laras ini tuh teman-teman, sub-S ini larasnya hanya kayak gini aja. Jadi larasnya itu tidak perlu bubutan yang macam-macam ya. Ini bagian depannya seperti ini aja biasa, dan untuk di bagian belakang yang bagian loadingnya yang masuk ke chamber itu juga biasa aja kayak gini loh. Nggak ada bubutan atau lubang transfer atau apa, nggak perlu. Ini lebih gampang buat teman-teman kalau mau upgrade laras, jadi nggak perlu ada pesan bubutan-bubutan khusus, tinggal biasa aja yang ini. Kalau kepanjangan tinggal potong aja udah. Nah, opsi laras yang bisa dipasangkan di senapan ini ada beberapa, tergantung budget teman-teman semua ya. Bisa low budget, atau yang budgetnya sultan bisa pilih laras yang istimewa. Setelah ini akan saya coba berikan list-listnya dan perkiraan harganya laras-laras yang bisa dipasang di sini ya.
laras ini laras kuningan dengan OD8 PNP ya, langsung ke sub S-nya. Untuk panjang teman-teman menyesuaikan, dan laras ini udah pakai alur 12. Jadi udah kuningan pakai alur 12 walaupun OD-nya tetap sama. Untuk harganya ini tertera di Tokopedia ya teman-teman, di online Tokopedia. Teman-teman juga harus menyesuaikan dengan ongkos kirimnya ya. Jadi harga yang tertera ini belum ditambah ongkos kirim. Dan ini adalah opsi upgrade yang kedua, versi budget menengah ya. Di sini ada laras seamless import dengan OD13. Ini PNP tapi tanpa serombong. Jadi teman-teman harus ngelepas serombong yang ada di subcase kalian itu. Ini PNP sudah ada bubutan khusus dari sananya, mereknya Host. Ini saya dapat di Tokopedia. Ada, teman-teman bisa cari aja di Tokopedia, harganya kisaran 270 ribuan atau berapa. Ini enaknya kalau kita pakai laras OD segini, ini lebih seken teman-teman. Karena larasnya gede tanpa serombong, jadi larasnya langsung masuk ke chamber. Jadi celah ruang antara laras dan serombong itu sudah nggak ada. Itu kan yang biasanya sering bikin goyang-goyang sampai ngacak gitu ya, penyakitnya sub S. Dan ini yang terakhir ya, opsi upgrade versi budget Sultan. Ini adalah laras smooth twist dari Umaja dengan OD13-nya, yang pasti tanpa serombong ya teman-teman. Smooth twist ini adalah harga yang tertera di official tokonya Umaja di Tokopedia. Jadi teman-teman bisa cek sendiri ke sana, harganya sekitaran itu 300 ribuan. Kenapa laras smooth twist ini saya masukkan? Karena sub S ini adalah kelebihannya punya power yang gede. Jadi kalau powernya gede, kasih smooth twist, mantap teman-teman. Karena tabungnya sub S sendiri itu sudah outputnya 5 mili, udah kayak V5. Jadi penggunaan laras ini akan sangat menyenangkan pada sub S teman-teman sekalian nih. Ada sedikit catatan kalau teman-teman mau beli laras Umaja yang smooth twist ini yang mau dipasang ke sub S. Ini teman-teman biasanya nih Umaja ngasih gratis bubutan untuk teman-teman nih. Nah ini teman-teman bisa pakai gratisan itu untuk minta dibubutkan, disesuaikan dengan sub S-nya teman-teman. Biasanya itu di bagian loading atau bagian dalam itu dibubut sekitar 1 atau 1,5 cm, dikecilkan menjadi OD8. Itu bisa langsung dipasang ke senapannya teman-teman. Kalau teman-teman nggak bilang itu, ya senapannya akan dikirim polosan. OD13 ya teman-teman harus membubutkan sendiri kan, daripada biaya lagi toh. Mending langsung pesen di Umajanya aja, nanti kasih keterangan ketika teman-teman mau check out atau bisa diskusiin lewat obrolannya ya. Kalau tadi kita sudah upgrade laras, dan ini adalah parts kedua yang bisa teman-teman upgrade untuk memaksimalkan sub S kalian. Ya ini bagian seher pompanya ini ya. Teman-teman, ini bahannya ini dari dural, besi biasa ya, besi atau dural. Teman-teman bisa ganti sehernya ini menggunakan seher teflon, tapi teman-teman ketika beli seher teflon harus menyesuaikan juga sama pen ya, pennya pompanya, karena nggak semua yang dijual di online itu sama. Kadang ada yang kurang panjang, ada yang gimana, teman-teman bisa riset sendiri ya. Yang perlu diganti adalah sehernya menggunakan teflon, terus setelan sehernya ini setelan idealnya saya temukan di jarak antara sini sampai sini ini 12,5 cm, ini udah paling ideal udah. Setelah ganti teflon, laras asnya ini disesuaikan, terus teman-teman bisa ganti klepnya. Sekedar cerita teman-teman, ini adalah sub S lokal
buatan pengrajin, bukan pabrikan. Untuk pipa pompanya ini menggunakan besi atau baja, dan pengerjaannya di sini kurang rapi ya teman-teman, masih kasar. Ini masih kasar, teman-teman bisa amplas lagi. Dan kasar yang di bagian sini ini sering kali bikin klep robek teman-teman. Jujur aja, saya selama menggunakan ini sudah 3 kali robek klep ini. Saya ganti mulai dari klep yang biasa, robek lagi, klep yang agak mahal warna hijau itu robek lagi, sampai terakhir kali klep yang keempat ini saya pakaikan klep PU ya, dari karet PU. Karet ini cukup keras dan agak susah masuknya ke bagian sini nih, walaupun akhirnya bisa. Ini jauh lebih awet ya teman-teman, ini sampai sekarang belum robek lagi setelah saya ganti PU. Ini juga bisa teman-teman ganti supaya nanti sekali bongkar itu tidak bongkar-bongkar lagi gitu teman-teman. Jadi ini adalah parts kedua yang bisa teman-teman upgrade di bagian sini. Seher teflon, stang sehernya disesuaikan lagi, terus ganti karet PU klepnya ini. Klepnya diganti menggunakan PU. Udah, kalau teman sudah ganti ini, ditambah laras tadi juga udah mantep. Jadi itu tadi adalah 2 parts yang bisa teman-teman upgrade untuk sub S kalian supaya lebih mantap. Upgrade larasnya, yang kedua adalah upgrade seher teflon. Ini sudah lebih baik ya teman-teman, terutama klepnya karet klepnya ini ganti yang PU aja udah, biar awet teman-teman. Itu yang ini adalah video yang bisa saya bagikan atau cerita yang bisa saya bagikan ke teman-teman, semoga bermanfaat ya, mungkin untuk teman-teman yang nyari referensi juga. Kalau teman-teman ada pandangan lain atau ada pemikiran lain, bisa di share di kolom komen ya, supaya bisa dibaca sama teman-teman yang lain, karena senapan angin itu sejuta cerita ya teman-teman, setiap orang punya versinya masing-masing. Oke, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya.